Jadi aku udah ada kayak jalan ceritanya, cuma gimana supaya nyampe ke situ itu pembaca yang mutusin. Oke, tapi kan dalam waktu kurang lebih itu 2 bulan ya, hampir 2 bulan, dan itu kan seharusnya kalau dijadikan tulisan masih sedikit gitu, dengan di arsitektur Allah kita benar-benar di sini bacanya sumringah, ada yang sedih-sedih manja juga ya. Ini berapa lama Kak Ika? Twitter, benar. Tadinya sih sebenarnya konsep kita bukan novel, tapi novela yang halamannya cuma kayak 80 sampai 90 gitu. Jadi tadinya sih setelah dipotong adegan terakhir, aku cuma nulis kayak 2 bab lagi and that's it, kita publish dulu. Tapi menurut aku kalau cuma dilanjutin 2 bab, menurut aku ceritanya belum konklusif ya. There's a lot, nggak tahu kenapa ya gitu, sambil menulis tiba-tiba kepikiran ini harusnya giniin gitu kan. So I said to Teguh gitu kan, Gu, kasih aku waktu deh untuk melanjutin ini beneran gitu, jadi dia jadi novel gitu. Oke gitu kan, terus ya udah gue cari ide, terus abis itu nulis udah 3 bulan terus Teguh nanya, Mbak, not to put any pressure on you, tapi when is it going to be done? Terus gue bilang dikit lagi, gue bilang kayak gitu. Terus alhamdulillah ya selesai juga gitu kan. Jadi kita tuh selesai full story bulan berapa? Februari ya. Aku selesai naskahnya bulan Mei. Wow. Jadi yang ini kan separuhnya full story, separuhnya yang novel. Jadi aku kerjain dalam 3 bulan. Terus kita push editing dan akhirnya rilis kemarin bulan Mei ya. Bulan Mei. Berarti rilisnya April, sebulan tuh nyetaknya untuk itu. Yang pas Makassar International. Oke. Dan kalau ngomong soal tokoh, di sini ada si Bapak Sungai dan juga Ibu Kebun Raya. Dan kalau sebelumnya kan Kak Ika di Critical Eleven membawa seseorang yang hanya adalah seorang konsultan dan juga tidak berjauhan dari karir Kak Ika sendiri. Tapi ini seorang arsitek. Dan kenapa nih? Kenapa arsitek sih? Karena menurut aku nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja gitu, lucu gitu. Thank you. Oh, arsitek namanya? Enggak, thank you aja. Karena tadi kita lihat saya. Terus habis itu kenapa New York? Aku tuh udah jatuh cinta sama New York dari film dan buku sejak dulu banget. Dan impiannya sih mau ke New York, tapi apa daya waktu dan finansial belum mengizinkan. Waktu dan finansial, jadi beli buku kakak banyak-banyak deh ya. Ya. Abis itu, jadi aku pikir, jadi aku selalu di cerita-cerita sebelumnya juga ada New Yorknya kan. By the way, kita mau syuting Critical Eleven di New York musim libur ini. Abis itu, jurit orang-orang. Kita siapa yang main kan? Jangan kerja. Itu acaranya dia beda ini. Terus habis itu akhirnya besok aku mau meeting sama orang itu. Kira-kira siapa ini ya? Besok kami meetingnya di Bandara Terminal 3 ya. Datang, bawa poster gede-gede, nangis nanti saya yang rekam. Terus habis itu sampai mana tadi? Meeting. Jadi New York. Kenapa New York? Ya jadi itu aku jatuh cinta sama New York dan somehow kalau kita lihat di film, di buku segala macam, there's something so unique about New York yang kalau kita nonton film A, B, C, New Yorknya itu tampilannya beda, ya kan? Dan aku yang kemarin udah kesana ngerasain bahwa kita pindah blok aja karakternya udah berbeda gitu. Jadi it's so rich in culture and characteristic. Jadi akhirnya seleksi New York dan alhamdulillah itu bahan risetnya banyak kalau New York dicari dibanding kota lain. Oke, saya akan kembali ngulik seputar dari sektor vlog dengan Kak Ika, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan penanya pertama, ada hadiahnya. Ya ada? Ada hadiahnya ke New York di saat tadi sebelumnya. Mau ke New York? Oh mau ya? Nanti saya beli tiketnya ya. Orang kaya. Oke. Buat pemainnya hari ini ya. Penanya pertama tadi ada di sini ya. Silakan, kamu dengan siapa?
Aku Dela. Aku mau nanya Kak Ika, kalau karakter si penulisnya itu terinspirasi dari kehidupan Kak Ika? Si siapa? Raya. Si Rayanya itu terinspirasi dari kehidupan Kakak sendiri nggak sih? Terima kasih. Oke, terima kasih Dela. Enggak, kalau aku kalau lagi writer's block jalan-jalannya nggak ke New York kan. Jadi beberapa hal kayak cara dia nyari ide segala macam gitu kan, itu memang ada yang dari aku. Terus aku kepikiran kenapa aku bikin tokoh cerita kali ini penulis supaya teman-teman pembaca juga bisa tahu sebenarnya behind the story setiap penulis yang menulis itu gimana sih cara dia berkarya gitu kan. Dan aku berharapnya dengan melihat itu sih mungkin ada teman-teman yang juga ikut terinspirasi mau jadi penulis. Oke, penanya berikutnya ada? Ya, silakan. Halo Kak, aku Vanessa. Sebenarnya pengen nanya apa ya? Banyak sih. Satu, buku apa aja yang udah sign kontrak bakal jadi film dan kapan rilisnya? Sama satu lagi, kenapa belakangan ini ya aku kan ngikutin buku kakak dari 2008 dari pertama kali banget. Banyak kisahnya tuh berkisar di antara Haris yang keluarga Rishad lah. Kenapa yang awal-awal nggak di-connecting lagi gitu ke tokoh yang baru? Oke, terima kasih. Terus kalau yang pertama tadi apa Pak? Buku apa aja yang udah Oh, sign kontrak? yang udah kontrak ya, Antologi Rasa dengan Soraya Interesting Film, T4 Tiare dengan MD Pictures, Critical Element dengan Star Vision dan Legacy Pictures, terus Architecture of Love dengan Soraya Interesting Film. Aku baru sign sebulan yang lalu. Pertanyaan kedua. Yang kedua, kenapa? Karena Haris itu menggemaskan. Ya selesai. Thank you lagi. Pertanyaan berikutnya ada? Kamu tadi ya? Hai. Aku pertama kali sini dapat kesempatan buat datang ke PKN. Terus nggak nyesel kan? Soalnya pas awal sih. Pertanyaan berikutnya? Kak, aku kan ngikutin dari nol ke awalnya nih, aku udah punya semuanya. Biasanya saya batal semua kan ya Kak ya. Itu kan tentang cinta semua. Aku nulisnya sih nggak baper. Menurut kakak nih, ini agak melenceng dari pembahasan ini. Nggak boleh lah. Tentang apa harga cabai? Nggak, aku mau nanya sebenarnya menurut kakak tuh cinta itu apa sih Kak? Tadi siapa namanya? Guru apa Kode? Panjaitan, nanti abang ke rumah ya. Selamat ya. Apa arti cinta itu apa? Maka dia juga. Memang sih seperti Belanda. Siapa? Lanjut Kak, lanjut. Arti cinta itu apa ya? Nggak ngerti juga awak deh. Kalau ada ngerti kan terus novel lagi aku. Kawin. Nggak tahu ya. Aku rasa sih jawaban tepatnya adalah cinta itu bukan buat didefinisikan tapi buat dialami dan dirasakan aja. Nanti dikurin di kaos ya. Sekali lagi bilang Kak, kalau di belakang boleh kasih ke pacar. Siapa? Boleh sekali. Banyak kali dia Jadi cinta itu bukan didefinisikan tetapi dirasakan. Kita belum merasakan cinta. Tahu.